Gila lu. Untung Jordi mantap ya, bilangnya langsung bilang enggak. Kebudayaan kan nyanyi. Ta 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 ta. Karena satu dan lain hal, gue merasa diri gue belum pantas. Bang Komeng kata gue. Pak Prabowo resmi dilantik menjadi presiden. Bapak Presiden Prabowo bilangnya. Sekarang sudah resmi menjadi presiden kita, udah bukan presiden terpilih lagi. Kenapa? Banyak nama-nama selebritis yang menjadi wakil menteri. Pendapat lu seperti apa? Keren dong. Karena kan mungkin udah lama vakum di dunia hiburan. Buat anak-anak muda yang bilang politik itu nggak penting, nggak bisa bro. Lu penerus bangsa. Biar bagaimanapun lu harus yang namanya melek. Walaupun tidak berkecimpung, tapi paham betul dan mengikuti mengenai politik. Karena ini kan mengenai bangsa dan negara, kelanjutan dan kehidupan kita nih di bangsa kita sendiri gitu. Jadi ya harus paham lah, mengikuti gitu ibaratnya perkembangannya apa aja. Kita breakdown satu-satu. Giring jadi wamen kebudayaan. Ya pas dong, kalau jadi wamen tenaga kerja gimana nih? Kebudayaan kan nyanyi. Ta 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 yo. Kalau ada yang bilang bagi-bagi kursi, setuju atau enggak? Bagi-bagi kursi. Gue dibilang setuju, nggak setuju. Dibilang setuju mungkin nggak juga. Dibilang nggak setuju tapi pernah dengar dari beberapa. Cuma gue tuh gini, gue tuh tidak pernah mengiyakan kalau memang tidak gue lihat sendiri pakai mata kepala gue atau gue mendengar dengan kuping gue sendiri. Paling cuma kabar burung bro, politik ke bazarnya lebih parah. Jadi kalau yang sekiranya kayak gitu, udahlah, gue gak mau ikut-ikutan. Kan kemarin juga kita ditawarin budgetnya gak masuk. Nah itu kenapa? Lu kan cerita pernah ditawarin masuk ke politik tapi lu tolak. Itu kenapa? Enggak, itu ditawarin, enggak, ada, tawarin, ditawarin pro gitu. Waktu itu, enggak ya beda lagi. Oh kalau waktu itu, gue sama Om Eko dari PAN. Om Eko bilang, Jordi sudah melanjutkan kuliah, sudah lulus. Lu kan temen-temen gak banyak yang tahu kalau aku udah, ya alhamdulillah sudah tamat kuliahnya S1. Kemudian di Harvard itu adalah short course untuk ngambil S2-nya sebenarnya. Kata Om Eko, sayang di dalam satu keluarga kalau memang Jordi ada minat, kenapa nggak terjun aja ke politik. Nah Om Eko tuh kan ada di PAN, coba aja main, kata dia gitu. Siapa tahu jika memang visi misinya cocok, ideologinya juga masuk ke Jordi, ya Jordi bisa ikutan gitu. Sempat berjalan kok, lu nggak tahu kan gue sempat jadi ketua DPW bro. Setelah itu gue ngobrol sama Om Eko, sempat main ke kantor perwakilan wilayah PAN di tempatnya Om Eko juga. Terus ngobrol lah mengenai politik zaman sekarang seperti apa, ke depannya kayak gimana. Itu tahun 2020. Ntar gue lihat ya chattingnya ya. 2021. Bro ternyata. Iya. Oh iya sih. 2021. Abis itu ini chattingnya lagi di tahun 2022. Assalamualaikum Pak, izin melaporkan hasil pertemuan. Apa nanjay kata gue, hasil pertemuan kata gue gitu. Harap segera mencari sekretaris dan bendahara. Apa kata gue. Gue sempat ada di situ, cuma memang karena satu dan lain hal, gue merasa diri gue belum pantas. Padahal kan bisa ya, lo menerima itu dan lo ya udah punya jabatan di situ, kenapa? Balik lagi bro, gue masih cari dunia banget. Gue masih punya usaha, masih punya kantor yang harus gue urusin, masih punya karyawan yang memang masih gue pikirkan kinerjanya dan belum bisa berjalan secara otomatis. Belum automatic system lah istilahnya. Dan ketika kita menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau apapun itu namanya, kan kita sudah mengabdi kepada negara, udah bukan buat diri sendiri. Aing kantong aja masih bolong bor, antar yang ada korupsi, ayo gimana? Ya jadi gue bilang sama Om Eko, Om bro kayaknya saya belum pantas Om buat sekarang. Jadi mungkin
10 tahun lagi dari sekarang, waktu itu gue bilang. Mungkin nanti untuk next periodnya baru bisa, dan itu butuh waktu yang lama gitu. Oh ya udah, oke. Untung Jordi mantap ya, bilangnya langsung bilang enggak. Bukan yang iya mau deh gitu, tapi cuma dipasang doang buat ini buat itu. Ngeri bos. Politik salah gerak sedikit kita bisa jadi korban. Nanti masyarakat mikirnya malah macam-macam dan bisa impact ke kehidupan kita kan. Gitu. Tapi ada nyesel nggak sekarang dengan keputusan lo itu? Enggak nyesel. Hidup mesti berjalan. Enggak gila-gila kursi menurut gua. Enggak gila-gila kursi gua. Maksud gua Gak gini, padahal kan kalau lo menjadi kayak pejabat publik itu lebih bisa memuluskan usaha lo. Lo mikir sampai situ nggak sih? dan itu adalah pikiran yang salah. Menurut gua. Orang menjadi pejabat publik demi untuk memuluskan proyek-proyeknya, ya nggak bisa dong. Itu namanya nepotisme dong. Iya kan? KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya kalau lu jadi perwakilan dewan, ya lu mengabdi pada negara, mengabdi kepada rakyat gitu kan. Ya gue nggak siap. Gimana? Gue masih pengen mengabdi sama keluarga gue, bahagiain keluarga gue. Dan gue kalau misalkan melihat ya sekarang bapak-bapak menteri ataupun yang lain sebagainya, semuanya pasti punya background usaha bisnis yang memang sudah bisa berjalan lancar dan sudah berpuluh-puluh tahun usahanya. Sudah TBK gitu ya kan. Ya memang sudah sustain bisnis gitu maksud gua. Gimana lu mau mengenyangkan perut rakyat kalau lu belum bisa memenuhi sendiri perut lo dan perut orang di sekitar lo. Nanti yang ada duit rakyat lo ambil. Bos, balik lagi. Dipenggal gua. Nggak siap apa nggak sanggup? Nggak siap. Sanggup? Insya Allah sih sanggup. Tapi gue takutnya nanti gue masih tergoda gitu loh. Gue mentally masih belum kayak gitu. Ibaratnya gue mau bikin semua keluarga gue terpenuhi dulu, tercukupi. At least kalau gue sudah tidak menaruh perhatian kepada apa yang gue jalankan sekarang, mereka sudah bisa berjalan sendirinya. Baru gue bisa mengabdi. Ya iyalah, lalu terus mau ngapain abis tuh? Lalu kan setiap hari kalau jadi Dewan Perwakilan Rakyat ataupun anggota dewan lah bilangnya, ya pasti kan memikirkan kemajuan bangsa dan negara, kemudian kepentingan masyarakat. Selamatkan dulu orang yang di sekitar lah bro, baru nyelamatin orang lain. Jadi ya kalau misalkan teman-teman ada yang sekarang sudah bisa berhasil, keren, berarti ya bayangin mereka sudah bisa mengabdi kepada masyarakat, maka seharusnya orang di lingkungan sekitarnya sudah terpenuhi dong, gitu. Harapan lo banget nih di tahun Pak Prabowo ini apa sih? Oh ya, harapan gue dengan kepemimpinan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden baru adalah yang pasti Pak, kalau bisa angka kemiskinan itu sedikit berkurang lah. Atau at least dibagi rata lah, jangan yang kaya-kaya banget. Karena sekarang masyarakat bisa dibilang miskinnya lebih banyak. Ini anggaplah gue egois ya, buat kepentingan pribadi. Karena usaha apapun yang gue jalanin, kalau masyarakat Indonesianya miskin, siapa yang beli? Iya nggak? Kita mau jual makanan semurah apapun, mau jual panci semurah apapun. Lah kalau masyarakatnya susah, kan nggak bisa juga. Ya jadi itu kan sebenarnya lebih kepada rantai ekonomi. Terus selanjutnya adalah gue setuju sih dan gue menunggu banget program makan gratis. Iyalah, semua tuh berasal dari perut loh. Kalau kita lihat komen netizen di sini mungkin di bawah ada yang komennya buruk, ada yang komennya kebencian, ujaran kebencian. Itu kan karena mereka merasa kurang beruntung daripada orang lain. Sumbernya dari mana sih? Dari perut sama dari otak. Perut lapar, otak jadi negative thinking. Ya walaupun perut kenyang juga tetap aja bisa jadi goblok ya. Iya nggak sih, jadi males. Iya, itu tugas bapak-bapak semua kan mengatur bagaimana baiknya. Tapi melihat masyarakat sekarang tuh kayaknya ujaran kebencian banyak banget muncul karena memang mereka merasa kekurangan. Mereka merasa mereka hidupnya tidak bahagia. Mereka juga merasa hidupnya kurang beruntung. Kita mulai dari situ sih. Kalau masyarakatnya bahagia, kebutuhannya terpenuhi,
Ya habis itu baru digalakin, ayo pada kerja, jangan mau kalah sama orang China. Tuh lihat, orang Cina di mana-mana ada lu. Orang India tuh, lihat, dikatain lama. Orang kita pintar banget kalau ngomongin apa namanya perindapan orang India ini itu makanannya kotor. Gila lo, CEO dunia isinya kalau nggak orang China, orang India. Gila mereka bisa berhasil gitu. Sampai di situ. Suatu saat mungkin 20 tahun ke depan orang Indonesia lah CEO merek-merek ternama di dunia. Berarti waktu itu lu nyoblos 1, 2, atau 3? Gue nyoblos Bang Komeng lah. Pas dibuka ada bunyinya itu kertas bukan kaca. Oh hui, ini dia nih kata gue Bang Komeng kata gue.